Pernah nggak sih pusing banget nyari kado yang pas buat seseorang? Nah, gimana kalau ternyata kado terbaik itu justru gratis? Hari ini kita bakal bedah 8 kado paling indah yang bisa kamu kasih ke orang tersayang, dan ini sama sekali nggak ada urusannya sama uang. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh ingat-ingat lagi perasaan deg-degan, stres, pusing 7 keliling pas lagi nyari kado. Tujuannya sih baik ya, mau nunjukin kita peduli, tapi prosesnya itu loh. Familiar banget kan rasanya? Nah, kali ini kita bakal ngintip sebuah ide keren dari blog Pena Motivasi. Intinya, mereka ngajak kita buat geser fokus. Bukan lagi soal apa yang bisa kita beli, tapi apa yang bisa kita beri, langsung dari diri kita sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama, hadiah yang tak ternilai. Ini nih intinya dari semua inti. Hadiah-hadiah yang nggak bisa dibeli pakai uang, tapi bisa ngebangun hubungan yang kuat banget. Oke, kado pertama, kehadiran. Coba bayangin deh, di zaman sekarang yang isinya notif melulu, ngasih perhatian penuh itu udah kayak barang mewah loh. Maksudnya bukan cuma fisik kita ada di situ, tapi pikiran kita, perhatian kita 100% buat dia. Nggak ada tuh ceritanya sambil scroll-scroll HP. Jadi, intinya itu kualitas kehadiran kita. Saat kita bareng orang yang kita sayang, kita bawa energi positif nggak? Perhatian kita kebagi-bagi nggak? Nah, itu dia. Hadiah paling dasar tapi juga paling kuat, kehadiran kita yang bisa bikin orang lain bahagia. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke kelompok kado berikutnya. Kado-kado ini unik banget karena fungsinya ada dua. Bikin hubungan makin kuat, tapi di sisi lain juga ngasih ruang buat orang itu jadi dirinya sendiri. Selanjutnya kado kedua, mendengar. Wah, ini mungkin salah satu yang paling susah loh. Kenapa? Ya jujur aja deh, kebanyakan dari kita kan lebih suka ngomong daripada dengerin, iya kan? Makanya, ngasih waktu dan perhatian kita buat bener-bener dengerin itu jadi sesuatu yang langka dan berharga banget. Terus gimana caranya? Gampang kok sebetulnya. Pertama, kita harus rileks. Terus, tatap mata mereka. Penting banget nih, jangan potong omongan mereka, biarin aja mereka selesai dulu. Dan yang terakhir, jangan ngejudge atau ngeritik. Ini bukan cuma soal etika ya, tapi soal gimana kita bisa nyiptain ruang aman buat mereka, biar mereka ngerasa didengerin dan dihargai. Kado ketiga ini mungkin kedengarannya aneh, yaitu diam. Loh, kok bisa? Justru ini penting banget, apalagi buat kita yang mungkin hobinya ngasih nasehat, ngatur-ngatur, atau ya ngomel. Kadang-kadang dengan kita diam, itu justru cara terbaik buat nunjukin dukungan dan cinta kita. Oke, kado nomor 4, kebebasan. Eits, tapi jangan salah sangka dulu ya. Ini bukan berarti kita cuek atau ngebiarin gitu aja. Sama sekali bukan. Kebebasan di sini tuh artinya kita ngasih kepercayaan penuh ke mereka. Percaya sama kemampuan mereka, percaya sama pilihan-pilihan yang mereka buat. Jadi bedanya jelas banget ya, memberi kebebasan itu bukan berarti kita ngontrol hidup mereka. Justru ini adalah cara kita ngasih kepercayaan penuh. Kalau diibaratkan, cinta sejati itu bukan sangkar yang ngurung, tapi sepasang sayap yang kita kasih biar mereka bisa terbang sendiri. Keren kan? Nah, yang kelima ini juga penting banget, kesediaan mengalah. Tahu kan momen-momen debat kusir yang sebenarnya nggak penting-penting amat? Daripada maksain harus selalu menang dan selalu benar, kadang mengalah itu justru pilihan yang lebih bijak. Ingat, mengalah di sini bukan berarti kita kalah. Justru ini cara buat jaga keharmonisan dan ngakuin kalau ya, kita semua nggak ada yang sempurna. Oke, kita pindah ke grup kado selanjutnya nih. Nah, yang ini semua fokusnya adalah gimana caranya kita secara aktif bikin orang lain merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Gimana caranya kita nunjukin kalau mereka itu berharga. Nomor 6, keindahan. Maksudnya gimana? Ada 2 contoh nih. Pertama, kita ngerawat diri kita sendiri, tampil rapi dan wangi buat pasangan misalnya. Itu kan kado juga. Kedua, kita ciptain suasana rumah yang indah dan nyaman. Misalnya, sesederhana naruh bunga segar di meja. Kelihatannya sepele, tapi itu adalah kado keindahan yang bisa dinikmati bareng-bareng. Kado ketujuh, tanggapan positif. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Seberapa sering sih kita refleksnya langsung ngasih kritik atau komentar negatif ke orang terdekat? Sering banget kan? Nah, kado ini nantang kita buat ngubah kebiasaan itu. Sadar atau enggak, itu tuh kebiasaan yang ngerusak. Dan ada 3 senjata positif yang super ampuh tapi sering banget kita lupain. Apa aja itu? Ucapan terima kasih yang tulus, pujian yang nggak dibuat-buat, dan permintaan maaf yang datang dari hati.
Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kita ngasih 3 hal ini ke orang yang kita sayang? Dan yang terakhir, kado ke-8. Senyuman. Kelihatannya simpel banget ya, tapi jangan pernah remehin kekuatannya. Senyuman yang tulus itu bisa loh nyairin suasana yang lagi tegang, bisa ngasih harapan ke orang yang lagi down, dan nenangin hati yang lagi galau. Bener-bener sihir tanpa mantra. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing, dan ini dalam banget loh. Kapan terakhir kali kamu ngasih senyum yang benar-benar tulus buat orang yang kamu sayang? Pertanyaan ini langsung bawa kita dari teori ke praktek. Sesuatu yang bisa kita lakuin, ya sekarang juga. Oke, kita udah bahas 8 kado terindah tadi. Jadi, apa sih kesimpulan utamanya? Apa pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari semua ini? Dan ini dia, intinya. Hadiah-hadiah paling kuat, paling berkesan yang bisa kita kasih, ternyata udah ada di dalam diri kita masing-masing. Semuanya gratis, nggak butuh uang sepeser pun, tapi nilainya, wah, nggak ternilai. Kehadiran, mendengarkan senyuman, semua itu sumbernya dari hati kita. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Anggap aja ini bukan lagi tontonan, tapi ajakan. Dari ke-8 hadiah yang udah kita bahas barusan, mana yang bakal kamu kasih ke seseorang hari ini juga?